Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, Bu Hid juga kabarnya baik, sehat, semangat seperti kalian semua. Ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tadi kita mengawali dengan berdoa. Ya. Semoga doa yang kalian panjatkan tadi diterima, diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan kalian dalam belajar, ya, mulai berangkat ke rumah sampai di sini dan seterusnya. Anak-anak, pada hari keberapa ini kalian fortasi? Sudah hari keberapa? Sudah hari ketiga. Bui tanya dulu, sudah kenal semuanya apa belum? Dengan teman-temannya? Sudah? Ada yang belum? Sudah hafal semua satu persatu namanya? Sudah ya? Nama panggilannya, nama panjangnya. Tapi kalau awal-awal nama panggilan dulu, ya. Alhamdulillah, sudah hari ketiga ini kalian sudah mulai kenal dengan teman-temannya, dan Bu harap kalian nyaman, ya, sekolah di sini dan di kelas ini. Sudah ada pembagian ketua kelas? Belum. Oke, itu nanti ya dengan wali kelas. Oke, pada hari ini hari ketiga kita materinya adalah toharo. Apa itu toharo, Nak? Bersuci, ya. Oke, kira-kira sudah pernah dengar enggak dengan istilah toharo? Nah, alhamdulillah semuanya sudah pernah dengar, karena yang namanya bersuci itu harus kita laksanakan sebelum kita melakukan ibadah, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mbak, next. Nah, perhatikan ya.
Pengertian dari toharo menurut artinya. Tolong dibacakan Excel. Axel apa Excel itu? Axel. Silakan Nak, apa itu toharo? Tohara menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah syara'ah berarti Syara berarti bersih dan hadas dan najis. Oke. Tohara menurut bahasa itu artinya bersih. Ya. Sedangkan menurut istilah itu adalah bersih dari hadas dan najis. Sebelum kita sholat, kita harus toharo dulu. Apa yang kita lakukan? Berwudu. Diawali dari apa? Cuci tangan, kumur, oke, ya wajah, terus tangan kanan dulu ya. Semua yang kita lakukan itu harus dimulai dari kanan. Oke, selanjutnya pengertian dari hadas. Silakan, iki siapa iki jenenge? Alfat, silakan dibaca. Apa itu hadas? Hadas dapat dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Menghilangkan hadas besar yaitu dengan cara mandi atau tayamum, sedangkan menghilangkan hadas kecil yaitu dengan cara wudhu atau tayamum. Ya, hadas itu dibagi menjadi dua. Ada hadas besar dan ada hadas kecil. Menghilangkan hadas besar yaitu dengan cara mandi, mulai dari ujung rambut sampai ke seluruh tubuh, itu mandi. Atau tayamum, ya. Tayamum itu dilakukan apabila tidak ada air di sekeliling kita, itu kesulitan untuk mendapatkan atau mencari air. Sedangkan menghilangkan hadas kecil yaitu dengan cara wudhu atau tayamum. Sama ya, hadas besar itu ada tayamum kalau tidak ada air, dan hadas kecil itu juga boleh tayamum kalau tidak ada air. Selanjutnya, bersuci dari hadas, baik hadas besar atau hadas kecil, hanya pada bagian badan saja. Sedangkan bersuci dari najis berlaku pada badan. Berarti kalau pada badan berarti kita harus mandi. Ya. Pakaian dan tempat yaitu dengan cara menghilangkan najis tersebut dengan menggunakan air yang suci dan menyucikan. Ya. Kalian berangkat ke sini itu kan bajunya bersih, ya, insya Allah sudah suci karena sudah dicuci, ya, bersih, suci karena juga sudah dicuci dengan sabun dan air mengalir. Maka dari itu kita di sini kan ada kegiatan, nanti ada sholat duha, ada sholat duhur. Berarti di tubuh kita tadi yang kita pakai dan berangkat itu sudah mandi, baru nanti kita bukan tayamum, wudhu. Ya, karena di sini kan alhamdulillah Allah memberikan air mengalir dengan lancar. Oke, lanjut Mbak. Ada macam-macam air dan pembagiannya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah air mutlak, yang kedua air makruh, yang ketiga air suci tetapi tidak dapat disucikan, tidak dapat digunakan bersuci, dan yang keempat adalah air mutajanis. Silakan dibacakan air mutlak itu apa? Silakan yang belakang itu. Ya. Air mutlak atau air yang seadanya, yaitu air yang suci yang dapat disucikan atau mutahhir. Artinya dapat digunakan untuk bersuci. Misalnya air hujan, air sungai, air laut, air sumur, salju dan air embun. Lanjutnya sebelahnya. Oh, enggak kelihatan, berarti depannya. Air
Air makruh yaitu air yang suci dan dapat menyucikan. Akan tetapi makruh digunakan seperti air musyammas, air yang dipanaskan dengan panas matahari. Oke, sebelahnya lagi. Air suci tetapi tidak dapat digunakan bersuci, yaitu air yang boleh diminum tetapi Tidak sah untuk bersuci. Misalnya air sedikit kurang dari 2 kula, air mustakmal, air suci yang bercampur dengan benda suci seperti air teh, kopi, air kelapa dan sebagainya. Oke, depannya. Air mutajanis yaitu air yang terkena najis kurang dari 2 kula, tidak berubah sifat. Oke, macam-macam air dan pembagiannya di sini disebutkan ada air mutlak. Pengertian dari air mutlak adalah air yang sewajarnya. Ya, sewajarnya yaitu air suci yang dapat menyucikan atau tohir mutahhir, artinya dapat digunakan untuk bersuci, misalnya air hujan, air sungai, air laut, air sumur, salju, dan air embun. Kalau air mutlak, air sewajarnya, berarti yang kita gunakan setiap hari, ya. Tetapi kan kalau air salju, karena Indonesia itu kan tidak bersalju ya, yang di luar sana itu boleh. Air embun, nah hari ini kan cuacanya dingin. Kalau di daerahnya Buhit itu kan daerah pedesaan, embun di sana banyak. Mungkin di sekeliling rumah kamu ada tumbuhan, itu juga ada embun. Tetapi ini digunakan apabila ini ya, air yang biasanya kita gunakan yang mengalir terus di sekeliling kita itu tidak ada, boleh kita menggunakan, ada pilihan di situ. Selanjutnya air makruh yaitu air yang suci dan dapat menyucikan. Akan tetapi makruh itu digunakan seperti air musammas atau air yang dipanaskan dengan panas matahari. Kira-kira pernah tahu enggak air dipanaskan dengan sinar matahari? Mungkin kamu kalau ada habis air hujan ya, terus di luaran sana mungkin ada tempatnya, terus enggak kamu buang, itu mungkin kena sinar matahari ya, itu bisa digunakan. Air suci tetapi tidak dapat digunakan bersuci, yaitu air yang boleh diminum tetapi tidak untuk bersuci. Boleh diminum tapi tidak untuk bersuci. Contohnya apa di sini? Air sedikit, air yang kurang dari 2 kula, air mustakmal, air suci yang bercampur dengan benda suci seperti teh, kopi, ya, air kelapa. Terus kamu yang biasanya beli-beli itu es-es macam-macam itu ya tidak boleh untuk bersuci. Tapi air itu suci, boleh kita minum, tetapi fungsinya tidak boleh untuk bersuci. Selanjutnya air mutajanis yaitu air yang terkena najis kurang dari 2 kula, tidak berubah sifat. Contohnya apa air yang kena najis? Hah? Air yang kena najis, ayo yang tidak boleh untuk berwudu. Air got. Terus air apa lagi? Yang tidak mengalir. Yaitu tadi ada air kotor itu kan. Ada kotoran, ada sampah, ya, itu tidak boleh. Lanjut, Mbak. Di sini ada macam-macam najis dan tingkatannya. Ya. Yang pertama adalah najis najasa, najis mughalladho, najis mukhaffaf, najis mutawasito, ya. Ini menurut bahasa artinya kotoran kalau najis najasa, ya. Sebelahnya silakan dibacakan. Najis najasa menurut bahasa artinya kotoran, sedangkan menurut istilah secara berarti
mughalladho. Silakan depannya. Najis mughalladho atau biasa disebut najis berat, misalnya anjing dan babi. Selanjutnya sebelahnya. Najis mukhaffafah atau disebut najis ringan, misalnya air kencing bayi laki-laki umur kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Selanjutnya sebelahnya. Najis mutawasita atau najis pertengahan atau sedang, misalnya najis yang berasal dari kotoran seperti kotoran manusia atau binatang, air kencing, nanah, darah, bangkai, selain bangkai, ikan, belalang, dan mayat manusia, dan najis-najis lain selain tersebut dalam najis ringan dan berat. Oke, perhatikan ya. Najis yang pertama, ya, menurut bahasa artinya kotoran. Sedangkan menurut istilah sesuai yang dapat mencegah sahnya sholat. Nah, seperti kena air kencing, terus ada kotoran manusia, ya, terus di situ ada kotoran-kotoran yang lain. Kalau kita habis kencing terus tidak dibersihkan, otomatis ya itu namanya najis. Berarti semua baju dan semuanya harus diganti. Selanjutnya najis mughalladho, itu najis berat yang punya peliharaan anjing dan babi. Insya Allah kita tidak punya peliharaan itu ya. Yang punya peliharaan selain babi dan anjing kayak kucing, najis apa enggak? Nah, kucing, terus ada ayam, ada kelinci, terus ada bebek, angsa, burung, ya. Tapi kalau untuk punya peliharaan yang disebutkan di situ, makanya itu tidak boleh dipelihara dan tidak boleh dimakan, ya. Kira-kira yang Bu sebutkan tadi anjing dan babi tadi kan ada di luaran sana yang dijual, ya. Tapi bagi beliau-beliau atau mereka-mereka yang memang tidak memahami tersebut dan tidak bermasalah. Tapi kita sebagai seorang muslim itu tidak boleh memakan, mengkonsumsi dan memelihara anjing dan babi. Yang ketiga, najis mukhaffaf atau najis ringan. Kena air kencing bayi laki-laki umur kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Ya, yang punya adik bayi laki-laki, ya, apabila kamu gendong tidak pakai pempes anaknya terus kena air kencingnya, berarti sifatnya najisnya adalah najis ringan. Tetapi tetap harus dibersihkan dan harus kamu nanti kalau mau sholat juga harus ganti pakaian. Selanjutnya najis mutawasito atau najis pertengahan atau sedang yang berasal dari kotoran manusia atau binatang, air kencing, nanah, darah, bangkai, ya. Dan selain bangkai itu ada ikan, belalang dan mayat manusia dan najis-najis lain selain tersebut dalam najis ringan berat. Lah di sini najis mutawasito itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah najis ainiyah, yaitu najis berwujud. Yang kedua adalah najis hukmiyah, najis tidak berwujud. Apa itu berwujud sama tidak berwujud? Ya, kalau berwujud itu berarti apa? Jelas-jelas ada, ya, kelihatan, ya enggak? Terus harus kita bersihkan. Tapi kalau najisnya itu hukmiyah, najis tidak berwujud, itu contohnya apa? Yang tidak berwujud, yang kadang kita itu tidak sadar ya, terkena. Mungkin kamu di luaran sana, ya, main, bajumu kena apa? Tidak berwujud. Pasir. Maksudnya di situ kotor ya.
dan tidak kelihatan. Oke, lanjut Mbak. Pembagian toharo itu ada 3 ya, maaf ada 4. Ada istinja, ada mandi, ada wudhu, dan ada tayamum. Pembagian toharo atau bersuci itu ada istinja, yaitu bersuci setelah buang air besar atau buang air kecil. Itu setiap hari kita lakukan. Dan kalau membersihkan itu juga harus dengan air yang banyak, yang mengalir ya nak ya. Jangan malas-malas kalau membersihkannya. Terus pakai sabun ya, pakai sabun biar bersih. Selanjutnya mandi. Ini ada sebab-sebabnya ya, ada hubungan kelamin. Ini yang sudah dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Keluar mani, mati, haid, melahirkan anak dan nifas. Ini perlu mandi. Perlu mandi dengan air yang mengalir ya. Oke, selanjutnya toharo ketika mau sholat itu harus wudhu ya. Wudhu itu berarti bersih dan indah. Sedangkan menurut terminologi itu membersihkan anggota wudhu dengan tujuan menghilangkan hadas kecil. Selanjutnya tayamum. Secara bahasa berarti menyengaja. Sedangkan menurut istilah itu adalah mempergunakan tanah atau debu yang bersih guna menyapu muka dan tangan untuk menghilangkan hadas sesuai dengan cara yang telah ditentukan. Dah, dari penjelasan ini kira-kira paham apa belum? Paham ya? Ada yang ditanyakan? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk bebas. Bebasnya kok tidak semangat? Bebasnya kok tidak semangat? Saya ulangi, tepuk bebas. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1, tepuk bebas. Tepuk 1, 2, 3 bebas. Oke, semangat ya 7A. Semangat. Tadi sudah sarapan apa belum? Sudah. Alhamdulillah. Berarti hari ini kita semangat untuk mengikuti fortasi. Hari keberapa ini nak? 3. Hari ketiga. Kira-kira tadi berangkat sekolahnya bangunnya subuh atau setelah adzan subuh? Subuh. Sudah sholat apa belum? Siapa yang biasanya belum sholat 5 waktu? Ayo jujur. Kalau belum sholat 5 waktu, mulai hari ini kita harus merubah ya, karena sholat itu adalah kewajiban kita untuk apa? Sebagai seorang muslim menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas rezeki yang kita terima setiap hari, mulai kita bangun tidur ya, kita bisa bangun membaca alhamdulillah ya, setelah itu kita beraktivitas, sekolah dan lain sebagainya sampai kita nanti istirahat lagi. Oke ya. Sudah, kita lanjutkan lagi. Di sini ada Allah tidak menerima sholat yang tidak bersuci. Berarti apa tadi bersuci? Harus toharo, yaitu bersuci harus wudhu. Selain wudhu dengan air, boleh dilakukan wudhu dengan tayamum. Kenapa boleh dilakukan tayamum? Dengan alasan apa nak? Karena di sekeliling kita tidak ada air. Oke. Untuk wudhu dimulai dari apa tadi? Sebelum wudhu kita harus membaca
doa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu urutannya yang pertama adalah membasuh tangan. Berapa kali? 3 kali. Setelah tangan, kumur. Setelah kumur, bersihkan hidung. Selanjutnya wajah. Setelah wajah, lengan, tangan, dimulai dari tangan kanan. Setelah itu apa yang dibasuh? Ya, mulai dari ini ya, telinga, rambut kembali ke depan. Setelah itu apa yang dilakukan yang terakhir? Kaki. Setelah itu membaca doa. Oke. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk semuanya, tepuk 2. Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Oke. Untuk hari ini kita materinya adalah toharo. Karena toharo itu adalah sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim, ya. Melakukan ibadah itu harus membersihkan sekujur tubuh kita. Oke. Kira-kira ada pertanyaan apa ndak ini? Masa ndak ada pertanyaan? Hah? Selain apa yang disampaikan Bu It ini tadi, pertanyaan apa saja silakan ditanyakan. Apa? Apa ndak dengar? Oh, yang baru keluar ya. Itu tadi namanya adalah Bapak Suwito. Beliau ini adalah pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah 3 Waru, bagian pendidikan, ya, mengurusi pendidikan yang ada di lingkungan sekolah Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Waru. Dan beliau adalah seorang dosen, ya, dosen yang ada di UINSA, Universitas Islam Negeri Surabaya. Jadi kalau bertemu dengan beliau ya disapa, Nak. Siapa tadi namanya? Pak Suwito. Insya Allah kediaman rumahnya itu di Delta Sari. Mungkin ada yang sudah kenal. Oh, pernah tahu ya, pernah ketemu. Ya, di seputar Delta Sari rupanya. Kalau untuk bloknya Bu It lupa, tapi kalau untuk rumahnya insya Allah Bu It tahu jalannya. Ya, oke. Sekali lagi saya sampaikan, di materi hari ini kita itu diharapkan untuk bisa melaksanakan, ya, sesuatu yang tadinya itu kalian belum sempurna untuk melakukannya, itu harus disempurnakan. Di sini bahwa Allah itu tidak menerima sholat seseorang yang tidak bersuci, ya. Kalau kita mau sholat ya harus bersuci, ya. Setiap kita mau sholat itu harus bersuci. Ada boleh kalau di sekeliling kita itu tidak ada air, disebut dengan apa tadi, Nak? Tayamum, ya. Karena apa fungsinya? Untuk membersihkan dari hadas besar dan hadas kecil. Apa tadi contohnya hadas besar? Haid. Terus? Nifas. Apa? Melahirkan. Melahirkan sama dengan nifas lagi ya. Keluar mani dan lain sebagainya. Kalau hadas kecil, nah, kita kencing dan buang air besar. Dan harus dibersihkan dengan apa? Dengan air. Setelah itu kita menggunakan sabun, ya. Menggunakan sabun agar bersih dan wangi, ya. Paham, Nah, hari ini materinya? Paham. Saya Bu It tanya lagi, kira-kira tadi yang belum sholat subuh, ya, belum sholat subuh kecuali yang haid, enggak apa-apa, memang tidak
diwajibkan untuk sholat karena berhalangan. Berarti sholat subuh semua ya? Alhamdulillah. Siapa yang belum sholat 5 waktu? Alhamdulillah semuanya sudah sholat 5 waktu. Karena kewajiban kita ya nak ya. Kalau kita sudah balik, itu berarti kita harus melakukan sholat 5 waktu. Karena yang menanggung semuanya adalah sudah kita sendiri, bukan orang tua kita. Oke nak ya. Dari materi yang Bu Wit sampaikan ini semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya Bu Wit mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat ya. Tepuk semangat bebas. Oke, makasih.